Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat buat sahabat-sahabat semua, terutama yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, and everything is running well. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat semuanya, di akhir tahun 2020 ini, seperti di kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lombok Tengah akan diramaikan oleh masyarakatnya untuk memilih siapa yang harus menjadi Lombok Tengah 1 dan Lombok Tengah 2, alias pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah. Di Pesta Rakyat Lombok Tengah kali ini, ada beberapa pasangan calon bupati dan wakil bupati yang muncul di permukaan dan berniat bertarung di panggung Pilbuk Lombok Tengah periode berikutnya. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengulas tentang biografi salah satu calon wakil bupati, yaitu Haji Muhammad Nursiah, yang menyanding Haji Lalu Fathul Bari sebagai calon bupatinya dari pasangan calon yang berjargon Mai Meres dengan sesingkat dan sejelas-jelasnya berdasarkan data dan faktanya, untuk kemudian kita jadikan salah satu bahan pertimbangan kita untuk memilih beliau dan pasangannya nanti di hari pemilihan kepala daerah Kabupaten Lombok Tengah. Sosok figur santun dan taat beragama, yaitu Haji Muhammad Nursiah ini adalah seorang putra asli Desa Batujai, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Beliau lahir dan besar di desa tersebut dari umur pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atasnya. Beliau lahir pada tanggal 31 Desember 1963, yang biasanya tanggal lahir ini adalah tanggal lahir orang-orang yang orang tuanya dulu tak begitu peduli tanggal happy birthday to you pada anaknya. Yang penting anaknya selamat dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hanya menyodorkan tahun saja pada saat penulisan ijazah SD-nya. Itulah tanggal lahir 31 Desember pemberian pemerintah dalam KTP yang tak memiliki tanggal lahir dari orang tua. Setelah beranjak besar, Haji Muhammad Nursiah kemudian bersekolah di salah satu sekolah dasar negeri pertama di Desa Batujai, yaitu Sekolah Dasar Negeri 1 Batujai, dan lulus pada tahun 1976. Beliau selanjutnya melanjutkan pendidikannya di Praia, yaitu di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Praia, dan lulus pada tahun 1980. Kemudian beliau bersekolah menengah atas di Praia, yaitu SMA Praia, dan lulus pada tahun 1983. Nah, masa kelulusan inilah perjuangan sekolah beliau yang cukup menyedihkan namun menginspirasi. Pada saat beliau ingin melanjutkan pendidikannya, beliau berhadapan dengan pilihan antara melanjutkan sekolah atau tidak karena masalah biaya. Dan ayah beliau yang pada saat itu yang hanya tukang bangunan alias kuli bangunan memberikan dua pilihan kepada beliau, antara membuat rumah atau melanjutkan sekolah, tetapi punya tempat tinggal seadanya. Dan tanpa berpikir panjang, beliau pun akhirnya berspekulasi dengan berat hati. Dana membuat rumah pun diputuskan dipakai untuk mendaftarkan diri untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Urusan rumah akan gampang jika sudah berilmu, pikir beliau. Ini salah satu kisah beliau yang paling menyedihkan, yang bisa menginspirasi kita untuk selalu menomorsatukan pendidikan. Rela tidak memiliki tempat tinggal yang layak daripada tidak sekolah sama sekali. Subhanallah. Nah, singkat cerita, dengan berbekal spekulasi setelah kelulusannya dari sekolah menengah atas, anak sang tukang bangunan ini mendaftarkan diri dengan menggunakan dana membuat rumah dari orang tuanya, sambil berburu beasiswa demi bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan beasiswa beliau akhirnya dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan tinggi pertamanya di Mataram, yaitu D3 APDN Mataram, mengikuti ketertarikannya terhadap ilmu pemerintahan dan selesai pada tahun 1990. Setelah kelulusan tersebut, Haji Muhammad Nursiah pun melanjutkan sekolah, mengambil jurusan S1 jurusan Manajemen Pembangunan di Setia Bandung, dan akhirnya bergelar sarjana muda pada tahun 1997, yaitu sarjana sosial alias SSOS. Waktu terus berlalu, semangat dan kesukaan akan bersekolah pun tak pernah hilang. Beliau akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi lagi dan mengambil program S2 alias Master Jurusan Keuangan Daerah di Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta. Beliau pun kemudian dinobatkan menjadi seorang Master Jurusan Keuangan Daerah pada tahun 2001, dan gelar beliau pun bertambah lagi, yaitu Master Sains alias MSI. Pada tahun 2019, berita kedoktoran beliau pun muncul. Ternyata beliau telah menyelesaikan doktor alias S3-nya di IPDN Jakarta pada tahun itu, dan di wisuda pada bulan Juli tahun 2020. Dan selama proses doktor
doktornya, beliau mempelajari lebih dalam lagi tentang ilmu pemerintahan yang beliau juga terapkan selama dedikasi beliau kepada Kabupaten Lombok Tengah. Gelar beliau akhirnya menambah jumlah doktor di Lombok Tengah pada tahun itu. Dan berkat ketekunan beliau yang sebelumnya nama beliau hanya sepanjang sekitar 4 cm jika ditulis di lembar buku saku, kini bertambah menjadi sekitar 6 sampai lebih sentimeter, yaitu Dr. Haji Muhammad Nursyah SOS MSI. Satu hal yang menarik untuk ditiru dan menginspirasi, ketidakmampuan ternyata kalah oleh semangat berbuat dan berdoa. Di balik semua pendidikan yang pernah beliau selesaikan, tentunya banyak sekali dedikasi-dedikasi beliau yang diperuntukkan untuk daerah Kabupaten Lombok Tengah seiring dengan karir beliau selama pengabdian beliau selama ini. Adapun rentetan riwayat jabatan beliau sebelum diusung menjadi calon wakil bupati menyandingi Haji Lalu Fathul Bahri, yaitu pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 beliau pernah menjabat sebagai Kasubsi LAAPD di Dinas Pendapatan di era pemerintahan Haji Irham sampai era pemerintahan Dr. Andus Haji Lalu Suhaimi. Setelah jabatan Kasubsi LAAPD, jabatan baru pun disuguhkan kembali kepada beliau, yaitu sebagai Kasubag Perbendaharaan pada bagian keuangan Sekretariat Kabupaten Lombok Tengah tahun 2001 sampai dengan 2003 di era Haji Lalu Suhaimi. Selanjutnya pada tahun 2003 sampai dengan 2004 beliau diberikan kepercayaan sebagai Camat Praia Timur. Setelah menjadi Camat Praia Timur, beliau kemudian menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan alias Kabag Keuangan Sekretariat Kabupaten Lombok Tengah mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Berikutnya dari tahun 2008 sampai 2009 beliau diangkat dan menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah, dan pada tahun 2009 beliau pun memangku jabatan baru kembali sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Setelah itu mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 pasca membawahi 2 dinas di Pemda Kabupaten Lombok Tengah, beliau akhirnya diangkat menjadi Asisten Administrasi Umum di Pemda Kabupaten Lombok Tengah. Nah, yang terakhir pada tahun 2016 beliau akhirnya diangkat pula menjadi orang nomor 3 Lombok Tengah, yaitu menjadi Sekretaris Daerah Lombok Tengah di era pemerintahan Haji Muhammad Suhaili alias Abah Uhel sampai tahun ini. Sahabat-sahabatku semua, dari semua rentetan riwayat pendidikan, pengalaman, dan sebagainya yang dimiliki beliau dapat dianalisa sebagai pertimbangan kita semua, khususnya masyarakat Lombok Tengah, untuk mengiyakan kapabilitas dan abilitas alias kemampuan beliau untuk layak menduduki kursi Lombok Tengah 2 alias Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah. Dan menurut saya, dengan memiliki bekal ilmu dan kecakapan yang didapatkan dari pengalaman-pengalaman kerja yang selalu sejalur dengan pendidikan-pendidikannya, beliau cukup layak untuk menduduki kursi nomor 2 Kabupaten Lombok Tengah. Saudara-saudaraku, insya Allah tak ada yang perlu diragukan lagi. Mari bergabung dan bersama-sama memenangkan ikhtiar beliau menjadi orang nomor 2 di Kabupaten Lombok Tengah. Pengalaman dan pengabdian beliau bisa menjadi ukuran kita bahwa beliau tahu apa yang dibutuhkan rumah tangga Kabupaten Lombok Tengah. Di akhir kata, tiang dawegang seluruh masyarakat Lombok Tengah untuk mengarahkan hati nurani untuk memilih Haji Muhammad Nursyah dan pasangannya Haji Lalu Fathul Bahri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, yang dikemas dalam jargon Maik Meres Kecopong Putih Kembang Komak. Semoga kita semua mampu bersama-sama mengantarkan ikhtiar mereka sampai duduk di kursi 1 dan 2 Kabupaten Lombok Tengah. Demikian biografi singkat tentang seorang Haji Muhammad Nursyah ini yang lahir dari lingkungan keluarga tidak mampu alias kuli bangunan, namun memiliki jenjang karir yang baik di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Tengah. Semoga semua ini bisa menginspirasi kita semua. Salam Maik Meres Kecopong Putih Kembang Komak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.